Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, ayo dipimpin doa dulu untuk kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Kita mulai. Di absen dulu ya. Si Mariana Hadir, Bu. Nadira, Hadir, Bu. Aziza, Sudah masuk. kenapa? Sakit. Lain kali dikasih tahu ke temannya kalau sakit dibawakan surat izinnya dari orang tua biar tidak tampak keterangan. Tati hati-hati. Hadir, Bu. Ini izinnya udah 2 ya Tati. Minimal 3 kali izin. Baiklah, kita akan lanjutkan pada materi kepala tulisnya siapa yang tiket? Ayo dihapus dulu. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan pada materi berikutnya. Pentingnya perilaku jujur. Sebelumnya pelajaran kemarin masih ada yang ingat? Masih ya? Dibaca-baca di rumah kan? Ya. Ya lanjut, Ibu tulis dulu pengertiannya. Sebentar baru dijelaskan. Jelas tulisannya? Coba yang dibaca. Pengertian secara Secara bahasa. pengertian secara bahasa Berarti yang berarti yang berarti benar. Ya, jadi pentingnya perilaku jujur. Pengertian jujur secara bahasa berarti asidik yang berarti benar. Sedangkan secara bahasa Indonesia adalah menceritakan sesuatu dan dengan sebenar-benarnya. Dan secara keseluruhan, jujur ini adalah ketika seseorang menceritakan atau mendapatkan suatu fenomena tertentu, kemudian dia menceritakan kepada seseorang itu dengan sebenar-benarnya tanpa mengurangi realita yang ada. Dan dalam bahasa Indonesia juga, jujur ini adalah antonim kata dari
3. Dan secara bahasa juga, jujur ini diartikan sebagai antonim kata dari bohong. Bohong artinya adalah ketika kita menceritakan sesuatu, di dalam fenomena tersebut kita tidak menceritakan sebenarnya. Sudah paham sampai sini ya? Ya. Nah, tadi jujur ini apa? Tati. Menceritakan suatu peristiwa dengan sebenarnya. Kalau bohongnya? Tidak benar. Menceritakan sesuatu dengan Tidak benar. tidak benar. Oke, habis ini paham ya? Selanjutnya kita akan masuk di bagian D. Macam-macam jujur. Nah, biar kalian juga ikut aktif, nggak mengantuk ya karena ini jam terakhir. Ibu mau kalian diskusi nanti setelah ibu menerangkan macam-macam jujur, kemudian kalian cari contohnya. Jadi dengarkan baik-baik ya. Macam-macam jujur yang pertama ada jujur dalam Niat. Ayo Ira dibaca. Yang pertama, jujur dalam niat. Nah, jadi jujur dalam niat ini, niat itu berada di mana? Niat itu berada di mana? Di dalam hati. Siapa yang tahu niat itu? Hanya Allah dan kamu yang tahu. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, pastinya kita selalu berniat terlebih dahulu. Nah, mungkin ya kita melakukan sesuatu tanpa ada niat di dalam hati. Jadi ketika kita berniat dalam kebaikan, pasti hasilnya juga akan baik. Dan ketika kita berniat akan melakukan kebohongan atau kejelekan, pasti juga hasilnya akan jelek atau nihil. Yang sampai sini paham kan? Paham. Kemudian ada jujur dalam perkataan. Perkataan itu apa? Ketika kita berkata, kita menggunakan lisan. Lisan ini terletak di luar ya, bukan di dalam. Kalau tadinya ini di dalam hati, kalau lisan ini di luar, dia kelihatan. Makanya kita itu harus menjaga lisan. Nah, ini tuh seperti bagaimana ketika seseorang itu menceritakan sesuatu kepada orang lain, dia tidak mengurang-uranginya atau tidak menambah-nambahnya. Jadi dia menceritakan itu dengan sebenarnya. Nah, sampai sini paham kan? Paham. Jadi dia itu berkata atau menceritakan sesuatu kepada seseorang dengan kebenaran yang sebenar-benarnya, tidak mengurangi apa yang diceritakan oleh orang itu dan tidak menambah-nambah apa yang diceritakan oleh orang itu. Ya, kalau sampai sini paham? Ya, oke, lanjut nomor 3. Jujur dalam perbuatan. Jadi jujur dalam perbuatan ini antara perkataan dan perbuatan ini imbang ya. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ceritakan ini benar-benar terjadi. Jangan sampai apa yang kalian ceritakan dan apa yang kalian perbuat itu berbeda. Itu sudah termasuk dalam bohong. Sampai sini paham? Paham. Jadi jujur dalam perbuatan ini apabila seseorang melakukan sesuatu, dia menceritakan kepada orang lain itu dengan sebenar-benarnya seperti apa yang dia lakukan. Dia tidak mengada-ngada ya. Nah, ini paham kan? Seperti yang tadi bilang, kalian diskusikan semuanya bertiga. Nanti ibu tanya apa contohnya dari satu-satu ini ya, biar kalian paham juga. Ayo dikasih berapa menit, nanti kalau yang sudah selesai tinggal tunjuk jari. Silahkan.
datang ke masjid, kita harus berniat ingin mencari ilmu dan niat karena Allah, bukan karena ingin main ya. Ya. Ini paham? Ini yang contoh nomor 1 kan di dalam niat. Kemudian yang nomor 2 coba dibaca lagi. Jujur dalam niat. Guru. Dalam perkataan ya. Dalam perkataan. Contohnya ketika di kelas seperti ini, sebelum guru masuk teman saya mau pulang, dia bolos nih Bu Guru. Nah terus Bu Guru masuk, terus waktu Bu Guru masuk, Bu Guru tanya dia jam pulang, terus kan dia bolos nih, dia bilang sama saya katanya izinkan, pura-pura izin. Nah berarti seharusnya saya bilang ke Bu Guru itu dengan sebenar-benarnya. Jadi saya katakan sama Bu Guru bahwa dia bolos, bukan izin. Ya, ngerti kan? Jadi Paham ya? Ayo Ima, bagaimana contohnya? Contohnya, kalian menceritakan yang sebenar-benarnya ketika kamu pulang ke rumah terlambat. Ketika kamu pulang ke rumah terlambat, kalian menceritakan sebenar-benarnya. Nadira sudah paham? Sudah Bu. Dengarkan ya temannya. Ayo yang ketiga, tidur dalam perbuatan. Ayo simak pidana 2. Dalam perbuatan. Contohnya ketika kamu dikasih orang tua uang untuk membeli komite. Membayar komite ya, terus Membayar komite, maka kamu harus membayar uang itu. ya, jadi ketika kamu membayar komite ke sekolah, disuruh orang tua, kamu harus membayarkan kepada sekolah, jangan diberikan yang lain-lain ya. Paham kan? Ayo silakan tapi yang contoh yang lainnya. Contoh jujur dalam perbuatan. Contohnya ketika jam istirahat. Ini kan waktunya ke kantin Bro. Ya. Ke kantin, di situ ada jual gorengan, bakwan. 1.000 kan 1.000-an ini dapat 1. 1.000 dapat 1. Nah, aku beli 3. Nah, habis itu ada temanku yang kasih tahu, kamu bayar 2 aja, banyak tadi dia lihat. Nah, terus tuh aku bilang, tapi kan itu bohong ya. Nah, jadi aku mikir nggak usah lah, lebih baik jujur aja. Jadi kamu membayar 3. Iya, jadi saya bayar 3. Bagus. Kalian sudah paham semua ya? Ya. Apa itu macam-macam jujur sama contohnya kan? Ya. Sudah paham. Jadi harus diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Kalau sudah paham tentang jujur niat, jujur dalam niat, jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Nah, kalau sudah paham sampai sini, kita lanjutkan lagi di bagian C-nya. Pentingnya perilaku jujur. Coba kalau ibu bilang pentingnya perilaku jujur, apa yang ada dalam otak kalian? Ketika kalian berperilaku jujur, apa untungnya untuk kalian? Coba. Tapi bagaimana? Pentingnya kalau kalian berperilaku jujur itu bagaimana? Coba. Ya, silakan tapi apa contoh? Pentingnya berperilaku jujur. Ayo, 1 kata, 2 kata. Lebih dekat dengan yang maha dengan Allah. Lebih dekat dengan Allah. Oke, jadi pentingnya perilaku jujur ini ya, seperti ada riwayat dari hadis. Ketika kalian berperilaku jujur, maka jujur ini akan mendekatkan kalian kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan mendekatkan kalian ke dalam surga. Jadi pentingnya berbuat jujur ini, berperilaku
jujur ini adalah salah satu akhlak terpuji yang utama yang harus diterapkan oleh setiap orang ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan mulai dari sekarang kalian bisa menerapkan perilaku jujur yang sebenar-benarnya mulai dari sekarang ya, karena kalian sudah belajar apa itu macam-macam jujur, apa itu pentingnya, dan yang kita lanjutkan today manfaat perilaku jujur. Manfaat perilaku jujur. Ada yang sudah tahu manfaatnya? Ya. Manfaatnya Dapat dipercaya orang lain. salah satunya dapat dipercaya. Ketika kalian menerapkan perilaku jujur, baik di sekolah, di lingkungan sekolah, di dalam keluarga ataupun di masyarakat, kalian akan dipercaya oleh orang lain. Kalian ketika di lingkungan keluarga, kalian akan dipercaya oleh keluarga. Ketika kalian di lingkungan sekolah, kalian akan dipercaya oleh teman-teman kalian, oleh guru. Ketika kalian di masyarakat, kalian pun akan dipercaya oleh masyarakat. Jadi ketika kalian menerapkan di dalam masyarakat pentingnya perilaku jujur ini, insya Allah kalian akan jauhkan dari yang namanya korupsi. Ya, sampai sini paham? Salah satunya lagi ada. Jadi manfaat dari perilaku jujur ini, dengan menerapkan perilaku jujur ini, hati kalian akan tenang, akan tentram, akan tenang. Ya, seperti jadi sifat jujur ini memang sangat sulit diterapkan bagi setiap orang, apalagi pada zaman modern sekarang ya. Seperti sudah menjadi perilaku yang sangat langka. Jadi kenapa? Karena mungkin kurangnya didikan dari orang tua ketika mereka masih kecil ya. Jadi lebih bagusnya ketika mereka kecil itu orang tua harus menerapkan kepada anaknya perilaku jujur. Jadi ketika dia dewasa, semakin dewasa, dia akan terbiasa melakukan perilaku jujur. Dan kenapa? Ketika dia melakukan suatu kebohongan, hati dia itu tidak akan tentram dan tenang ya. Beda halnya dengan orang yang selalu berperilaku bohong. Jadi ketika dia melakukan satu kejujuran, di hati mereka itu akan merasa puas. Tapi ingat ya, ketika dia berbohong, maka selanjutnya pasti dia akan berbohong dan terus berbohong. Jadi perilaku berbohong ini bukan salah satu perilaku yang baik. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan apa itu perilaku jujur, pentingnya jujur di kehidupan sehari-hari kalian ya. Sampai sini sudah paham semua? Ya. Sudah paham? Ya. Jadi berikutnya, pertemuan berikutnya kita masih membahas seputar jujur, biar kalian lebih paham lagi, bisa menerapkan juga kepada adik-adik kalian, diajarkan ya di rumah. Jadi mungkin sampai sini dulu Ibu ajar. Pertemuan berikutnya semoga kita masih dipertemukan lagi